Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 7 November 2025. Tentunya Tribuners, hari ini kita akan juga menyajikan beberapa headline, rubrik dan juga halaman pada tayangan ini. Maka dari itu bagi Tribuners yang mungkin juga hendak berlangganan bersama kami, dapat menghubungi kami di nomor 0411811550 atau via SMS maupun WA di nomor 081141355555. Langsung saja Tribuners, di halaman utama kita hadir informasi yang juga sedang masih hangat-hangatnya, di mana 4 jam Profesor Farida sisir kampus Parangtambung. Lebih lengkapnya, bahwa pelaksana harian PLH Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Farida Patitinggi, meninjau kampus UNM sektor Parangtambung pada Kamis 6 November 2025 sebagai respon atas penyerangan orang tak dikenal di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sehari sebelumnya. Tentu bersama rombongan, Profesor Farida menyisir kampus Parangtambung di Jalan Malengkeri, Tamalate sekira 4 jam. Profesor Farida menegaskan kampus UNM harus bebas dari kekerasan dan kriminalitas. Maka dari itu ia meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dan menangkap para pelaku penyerangan. Nah, rombongan tiba di FMIPA sekira pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Profesor Farida didampingi 4 wakil rektor, Profesor Andi Aslinda, Profesor Hartati, Profesor Syahrudin Saleh, dan Dr. Arifin Manggau. Tentu juga bersama anggota Senat dan para dekan. Nah, kemudian di Parangtambung, Dekan FMIPA UNM Profesor Suwardi Anas memperlihatkan fasilitas kampus yang rusak. Mulai dari serpihan pecahan kaca dinding, bekas lemparan bom molotov, kemudian hingga 5 sepeda motor milik mahasiswa yang terbakar. Nah, kemudian usai meninjau FMIPA, Profesor Farida melanjutkan kunjungan ke Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Sastra, serta Fakultas Seni dan Desain. Di Fakultas Teknik, Prof. Farida memberikan pengarahan kepada pemimpin kampus agar memperkuat sinergi menyelesaikan konflik yang kerap terjadi di UNM. Ia menegaskan kampus tempat orang terdidik sehingga wajib menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Profesor Farida juga menindaklanjuti pesan Mendikbudsaintek Profesor Brian Yuliarto, meminta pimpinan UNM menghadirkan lingkungan kampus yang kondusif. Nah, pendekatan dialogis perlu dibuka dengan kelompok yang terlibat dalam aksi penyerangan agar akar persoalan bisa ditemukan dan diselesaikan dengan bijak. Di samping itu tentu selanjutnya bukan hanya headline utama kita, tapi ada juga sub-headline yang juga mendukung informasi ini. Menyoal Dekan FMIPA yang menyatakan bahwa penyerang bukan mahasiswa. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, Profesor Suwardi Anas, menegaskan pelaku penyerangan di kampusnya bukan mahasiswa. Serangan dilakukan kelompok orang tidak dikenal atau OTK sengaja merusak fasilitas kampus. Penyerangan di FMIPA UNM tentu menjadi hal yang janggal. Sepanjang sejarah bentrokan antar mahasiswa tentu menjadi polemik, dan tentunya pada kesempatan tersebut juga Dekan FMIPA menyampaikan bahwa kali ini justru menjadi sasaran utama penyerangan yang terjadi 3 hari berturut-turut. Nah, serangan pertama pada Senin 3 November 2025 subuh, bertepatan terbitnya surat perintah Mendikbudsaintek Profesor Brian Yuliarto kepada Profesor Farida Patitinggi sebagai PLH Rektor UNM. Aksi serupa berulang pada Selasa sore dan puncaknya terjadi pada Rabu 5 November 2025 menjelang petang. Dari hasil penelusuran sivitas FMIPA, kelompok penyerang menutupi wajah mereka dengan kain dan masuk ke area fakultas dari berbagai titik. Mereka juga merusak sejumlah fasilitas, melempar kaca jendela, serta menyebabkan kebakaran pada beberapa kendaraan mahasiswa. Sementara itu, Prof. Farida Patitinggi enggan berspekulasi terkait motif penyerangan tersebut. Meski di tengah situasi panas, Prof. Farida mengaku mendapat sambutan hangat dari sivitas UNM sejak pertama kali bertugas. Tentu ia merasakan atmosfer kekompakan yang kuat di kampus Orange tersebut. Maka dari itu Prof. Farida juga menegaskan posisinya sebagai pimpinan UNM bersifat sementara hingga kementerian mengambil keputusan lanjutan pasca proses yang dijalani rektor nonaktif selesai. Maka dari itu juga ia memilih fokus menjaga stabilitas kampus dan memastikan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tetap berjalan.
Perlu diketahui juga Tribuners bahwa Kapolsek Tamalate Kompol Syarifuddin menjelaskan kronologi bentrokan di kampus UNM pada sektor Parangtambung Rabu 5 November 2025. Bentrokan pecah sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah menjelang waktu maghrib. Menindaklanjuti laporan itu, jajaran Polsek Tamalate segera berkoordinasi dengan Polrestabes Makassar untuk melakukan penanganan di lapangan. Setibanya di lokasi, polisi langsung melakukan penyisiran di setiap sudut kampus. Selain 5 toko terbakar, selain 5 motor terbakar, sejumlah kaca jendela ruang kuliah di Fakultas FMIPA juga pecah akibat lemparan benda keras. Syarifuddin juga menyebut aksi saling serang antara dua kelompok sempat terjadi sebelum akhirnya situasi berhasil dikendalikan aparat kepolisian. Dan hingga kini pihaknya masih menyelidiki motif pasti di balik bentrokan tersebut. Untuk mencegah bentrokan susulan, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan petugas keamanan kampus agar memperketat penjagaan di seluruh area fakultas. Sebelumnya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNM, Arifin Manggau, bentrokan di kampus UNM sektor Parangtambung, Ana. Ia mengaku heran dan dengan waktu terjadinya bentrokan yang berlangsung menjelang sore hari. Arifin mengatakan pihak kampus segera melakukan pertemuan bersama seluruh pimpinan fakultas untuk membahas insiden tersebut pada Kamis 6 November 2025. Bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini Tribuners, 6 sektor kampus UNM. Ini juga sejalan dengan bagaimana headline utama kita. Ada sektor Parepare di Jalan Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Pendidikan UPP PGSD Parepare. Kemudian sektor Bone bertempat atau juga berlokasi di Jalan Biru Watampone, Fakultas Ilmu Pendidikan UPP PGSD Kabupaten Bone. Sektor Banta-Bantaeng, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan atau yang disingkat dengan FIKK. Kemudian sektor Parangtambung yang meliputi beberapa fakultas seperti Fakultas Bahasa dan Sastra, Seni dan Desain, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, juga Fakultas Teknik. Di samping itu ada juga sektor Gunung Sari. Fakultas ada 4, ada 3, kemudian juga dengan adanya program Pasca Sarjana. Fakultas tersebut antara lain Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Ekonomi. Sedangkan di sektor Tidung hanya 1 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP. Beralih ke informasi berikutnya, dari ulasan lebih lanjut dari hasil tayangan di kanal YouTube Tribun Timur pada program Tribun Business Forum dengan tajuk Purbaya dan Dilema Suku Bunga Antara Pertumbuhan dan Risiko. Ini subheadline-nya tentu menyoal keberanian Purbaya harus diimbangi koordinasi antar lembaga. Tentu berbagai kebijakan baru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disambut positif pengusaha hingga pengamat ekonomi. Namun tentu dari sisi positif ada pula sisi yang kemudian harus diperhatikan. Dari sisi pelaku usaha masih dibutuhkan langkah lebih menggerakkan roda perekonomian, terutama melalui penurunan suku bunga kredit dan tarif pajak. Tentu hal ini dikemukakan dalam podcast Tribun Business Forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Tribun Timur. Maka dari itu, bagi Tribuners yang hendak menyaksikan program ini lebih lengkapnya, dapat langsung scan barcode dari layar kaca Anda saat ini dan akan langsung dialihkan pada wawancara eksklusif mengenai Purbaya dan dilema suku bunga antara pertumbuhan dan risiko. Beranjak ke headline dan juga rubrik halaman berikutnya Tribuners. Pada halaman 3 edisi hari ini ada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin di tahun 2025. Di mana datangnya dari Kabupaten Luwu, sebanyak 221 warga Bua Luwu terkena ISPA. Kemudian tentu ada subheadline lanjutan mengenai jaga pola makan, kendalikan stres, dan ditutup dengan cumi teropong yang berkisar di harga Rp60.000 untuk sekilonya. Musim pancaroba dari kemarau ke musim hujan mulai memicu lonjakan penyakit di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Oleh data Puskesmas Bua, selama Oktober 2025 terjadi peningkatan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga diare, 2 penyakit yang kerap muncul saat cuaca tak menentu. Oleh Kepala Puskesmas Bua, Bambang Irawan, ia mengatakan bahwa perubahan suhu dan kelembapan udara yang meningkat di masa peralihan musim menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran virus. Selain infeksi pernapasan, keluhan pencernaan juga meningkat, di mana selama Oktober tercatat 42 pasien datang dengan gejala diare dan gastroenteritis.
Nah, tentu ini alarm bagi kita semua. Awal musim hujan rawan menurunkan kualitas sumber air bersih akibat limpasan air permukaan. Warga wajib memasak air hingga mendidih dan menjaga kebersihan makanan. Lebih lanjut, sejalan dengan statement terakhir bahwa kebersihan makanan, tentu juga kita tampilkan jaga pola makan dan kendalikan stres. Nah, di tengah lonjakan penyakit musiman, Puskesmas Kecamatan Bualuwu juga mencatat penyakit tidak menular masih tinggi, di mana hipertensi menjadi kunjungan terbanyak dengan 278 pasien, disusul diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 99 kasus. Menekan angka kasus, Puskesmas Bua rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis ke desa dan sekolah, sekaligus melakukan sosialisasi kesehatan bagi masyarakat. Ilham, salah seorang warga Bualuwu, mengaku perubahan cuaca sangat terasa dalam beberapa pekan terakhir. Dan tentu Ilham berharap warga lain meningkatkan kewaspadaan agar penyakit musiman tidak semakin menyebar di lingkungan sekitar. Nah, terakhir pada halaman ini ada rubrik harga ikan laut di tempat pelelangan ikan Labuang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Salah satu komoditas mengalami kenaikan signifikan adalah cumi teropong yang kini dijual hingga Rp60.000 per kilogram. Pedagang di TPI Labuang, Muhammad Ali, ia mengatakan bahwa cumi teropong saat ini dibeli dari nelayan dengan harga Rp2 juta per box berisi 50 kg. Nah, sedangkan box berisi 40 kg dijual Rp1,8 juta. Sebelumnya, harga cumi hanya Rp50.000 per kilogramnya. Ia menjelaskan kenaikan harga dipicu cuaca ekstrim dan gelombang tinggi melanda perairan sekitar Maros. Tentu kondisi ini membuat banyak nelayan memilih tidak melaut sehingga pasokan ikan di TPI Labuang berkurang drastis. Nah, selain cumi, harga ikan cakalang, layang, dan baronang juga ikut naik. Para pedagang membeli dari nelayan dengan harga Rp900.000 hingga Rp1,3 juta per box, tergantung berat dan kualitasnya. Nah, tentu kenaikan harga juga terjadi pada ikan tambak seperti nila dan bandeng. Tentu harga nila naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sementara bandeng kini dijual Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk 4 ekor tergantung ukurannya. Nah, kemudian tentu kami tampilkan juga apresiasi ucapan terima kasih kepada 20.000 peserta dan sponsor yang telah mendukung Family Day Fun Walk 2025. Dan ini berlangsung pada beberapa titik, ada Kota Makassar, kemudian Balikpapan, Medan, dan juga Jabodetabek. Tentu ucapan juga terima kasih kepada para sponsor, di mana ada Midi Kering, kemudian Jadi, ada Pepsodent, Buah Vita, hingga Bank Syariah Indonesia. Nah, kita tutup informasi kita pada hari ini Tribuners pada halaman berikutnya. Halaman terakhir yang akan kita ulas yakni halaman 9 rubrik Tribun Makassar. Hadir informasi realisasi pajak daerah yang capai 76%, di mana Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar optimistis mengejar target pendapatan di 2 bulan terakhir. Oleh Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah mengatakan, upaya maksimal dilakukan untuk mendorong tercapainya target pendapatan. Hingga awal November, realisasi pajak daerah capai 74%, sementara pendapatan asli daerah tembus 76%. Nah, itu sudah sama dengan capaian tahun kemarin, sedangkan ini kan masih ada sisa waktu 2 bulan. Jadi pasti capaian tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin, kata Andi Asminullah pada Kamis 6 November 2025. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari optimalisasi layanan dan kemudahan akses pembayaran bagi masyarakat. Bapenda juga gencar jemput bola termasuk membuka loket pembayaran di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, realisasi pajak bumi dan bangunan atau PBB juga menunjukkan performa positif, di mana realisasi PBB sudah menyentuh 93%, sekitar Rp243 miliar dari target Rp275 miliar yang ditetapkan dalam APBD perubahan. Jumlah itu dihimpun pasca jatuh tempo pembayaran pada 30 September lalu dengan total 237.530 warga wajib pajak yang melunasi kewajibannya. Tentu capaian tersebut membuat Bapenda semakin optimistis dalam mendulang sumber-sumber pajak lainnya.
Kabid Koordinasi dan Pengawasan Bapenda Makassar, Samhir Islami Hatta, ia mengatakan bahwa ketaatan wajib pajak semakin meningkat terlihat dari capaian yang jauh melampaui pola tahunan pada saat masa jatuh tempo. Bapenda mengimbau masyarakat agar segera menyelesaikan kewajiban pajaknya, di mana pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda memastikan meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan sistem pembayaran, serta memperkuat sosialisasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri. Maka dari itu Bapenda juga menampilkan dan juga memberikan kemudahan ada di sub headline berikutnya, di mana tajuknya adalah bayar PBB lewat aplikasi Pakinta. Bapenda Makassar memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat tak lagi repot mendatangi kantor Bapenda untuk menunaikan kewajiban bayar pajaknya. Bapenda menghadirkan aplikasi pajak terintegrasi dan terdigitalisasi Pakinta untuk kemudahan membayar pajak. Oleh Kepala UPT Pajak Bumi dan Bangunan, Indirwandirma Yasir, mengatakan bahwa aplikasi tersebut bisa didownload melalui Play Store. Tanpa perlu daftar akun, pengguna hanya perlu memasukkan nomor, nilai jual objek pajak, dan setelah itu jumlah tagihan akan muncul. Tentu masyarakat juga bisa langsung mengakses informasi layanan pajak lewat aplikasi tersebut. Dan setelah itu, pengguna bisa langsung membayar pajaknya lewat merchant yang telah bekerja sama dengan Bapenda, seperti OVO, Shopee, Gojek, Tokopedia, Link Aja, Kris, Indomaret, Alfamart, dan juga Alfamidi. Di samping itu Tribuners ada headline berikutnya, sehari 2 kasus kekerasan yang ditangani oleh DP3A. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Makassar terus mengkhawatirkan, di mana sepanjang tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Makassar mencatat rata-rata 2 kasus kekerasan terjadi setiap hari. Dan mayoritas diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak, di mana kondisi ini mendorong DP3A Makassar gencar turun ke lapangan melakukan edukasi pencegahan. Dan salah satunya melalui edukasi pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kecamatan Panakukang pada Kamis 6 November kemarin. Edukasi tentu menyasar 5 elemen masyarakat mulai dari komunitas ojol Makassar, petugas parkir, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, pemerintah Kecamatan Panakukang, dan juga media. Oleh sebab itu, Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Makassar, Isnania Nurdin, tentu mengatakan bahwa tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta minimnya pengetahuan masyarakat jadi latar belakang edukasi. Tentu menjadi pertanyaan bagi Tribuners, mengapa kemudian segmentasinya atau elemen yang terlibat adalah ojol dan juru parkir? Maka dari itu, ojol dan juru parkir merupakan 2 dari beberapa kelompok rentan terhadap kekerasan. Karenanya, mereka perlu mendapatkan edukasi atau paparan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Mereka harus punya waktu untuk mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, memberikan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran, termasuk mengawasi anak jangan sampai menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kita berbicara data, di mana data DP3A menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Makassar terus meningkat, di mana sepanjang tahun 2024 kemarin tercatat 520 kasus. Dan hingga akhir 2025 sudah menyentuh di angka 580 kasus. Tentu ada peningkatan dan lebih dari setengahnya merupakan kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Oleh Kepala Dinas PPA Makassar, Ita Isdiana Anwar, ia menyatakan bahwa pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus berani berbicara tentang perlindungan anak dengan bahasa yang baik dan juga sesuai usia anak. Karena kekerasan atau juga kasus kekerasan seksual tidak boleh ditutupi dengan alasan aib keluarga, wajib dilaporkan. DP3A akan mendampingi dan pastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Orang tua juga harus membangun budaya aman dan ramah bagi anak-anak. Nah, ditutup dengan informasi dari UMKM Fiesta yang menjadi ruang kolaborasi dan inovasi pelaku usaha Tribuners, di mana UMKM Fiesta sekali lagi menjadi ruang kolaborasi, promosi sekaligus inspirasi bagi pelaku usaha lokal. Tentu acara ini berlangsung di Atrium Plaza Mall Ratu Indah Makassar pada Rabu hingga Jumat hari ini 5 hingga 7 November 2025. Acara juga dirangkaikan rebranding inkubator usaha mikro kecil menjadi inkubator bisnis koperasi, UMKM, dan startup Kota Makassar dengan ditandai pergeseran ke arah pengembangan wirausaha digital dan inovatif. Tentu Wali Kota Makassar
mengapresiasi seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah dan tentu pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, UMKM memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika sektor industri besar mengalami fluktuasi. Munafri juga menekankan bahwa perlunya regulasi yang kuat agar UMKM di Makassar dapat naik kelas dan mampu menembus pasar ekspor. Karenanya penting sertifikasi laik, higienis, dan sanitasi bagi pelaku usaha kuliner sebagai bentuk jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Munafri juga menyoroti pentingnya akses permodalan, pendampingan manajemen keuangan, serta insentif dan kemudahan bahan baku bagi pelaku usaha kecil. Maka dari itu ia berharap Dinas Koperasi dan UMKM dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia perbankan, akademisi, dan komunitas bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, tentu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyambut baik dan juga mengatakan bahwa ajang ini memberikan ruang bagi UMKM untuk tampil, berkembang, dan menginspirasi. Tentu sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi, baik itu antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat luas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Jumat 7 November 2025 Tribuners. Terima kasih Anda senantiasa menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan jangan lupa saksikan atau juga update informasi lainnya hanya di kanal YouTube, juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorena Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Program Inspiring Serikandi Woman Support Woman, Serikandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Di Hari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.